Halo semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Jumpa lagi di edisi gajian. Hari ini aku akan bikin budgeting untuk bulan Juli. Dan sambil bahas budgeting, aku juga akan berbagi mungkin cerita gimana aku berhemat di masa pandemi ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, salam kenal. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jadi channel ini akan lebih banyak membahas mengenai seputar gaji, how to budgeting, dan mengenai daily activity yang aku lakukan. Semoga teman-teman enjoy dengan video ini ya. Terima kasih. Pertama aku tulis gaji aku dulu di bulan Juli ini tetap gak ada perubahan. Kemudian aku selalu bagi menjadi 3 pos besar, yaitu living, saving, dan playing, masing-masing 50, 40, dan 10%. Teman-teman yang penghasilannya udah di 5 juta mungkin bisa menggunakan metode yang sama. Metode ini sangat membantu aku dalam mengatur keuangan bulanan aku. Terus aku tulis pengeluaran tetap setiap bulannya. Sebenarnya di bulan ini tuh tidak terlalu banyak perubahan. Yang berubah itu hanya di pos untuk perpuluhan gereja yang biasanya 10% aku kurangin. Dananya aku pindahin ke pos yang namanya social cost, tapi aku taruh di pengeluaran tetap. Jadi dana ini aku pakai untuk uang duka untuk teman-teman yang meninggal karena COVID. Kaget dan sedih rasanya ketika mendengar teman-teman yang kita kenal itu meninggal karena COVID. Semoga saja pandemi ini segera berakhir di seluruh dunia ini. Amin. Nah, balik lagi ke budgeting bulanan. Sekarang aku lagi mencatat pengeluaran tidak tetap aku. Tidak banyak berubah juga. Total pengeluaran tidak tetap aku itu di 3.910.000. Dan di pengeluaran tidak tetap ini biasanya setelah akhir bulan kita harus selalu melakukan rekapitulasi lagi dan mencatat sebenarnya pengeluaran aslinya berapa sehingga sisa uangnya bisa kita gunakan lagi ataupun kita tabung. Sambil menulis pengeluaran tidak tetap, aku mau berbagi tips gimana aku berhemat di masa pandemi ini. Pertama adalah tetap mengucap syukur berapapun gaji ataupun income yang kita terima. Yang kedua adalah ya kita harus terima keadaan dan realistis dengan pendapatan yang kita terima. Mungkin biasanya dapatnya 5 juta, sekarang jadi 3 juta. Itu udah banyak banget teman-teman dan kejadian juga sih di aku, tapi kenapa pendapatan aku itu di sini tetap 15 juta? Nanti aku cerita di video-video yang selanjutnya ya. Yang ketiga adalah tentu kita harus melakukan perencanaan keuangan. Jadi benar-benar harus ditulis teman-teman. Gak bisa hanya di pikiran begitu. Karena kalau hanya di pikiran tuh ya pikiran kita tuh sering memanipulasi ya kalau untuk soal hitung-hitungan soal uang. Yang keempat adalah mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Contoh pengeluaran tidak penting ya bagi setiap orang itu beda-beda. Contohnya bagi aku saat ini tuh misalnya beli tas, beli sepatu itu memang termasuk yang tidak penting buat aku ya. Pengeluaran tidak penting ini bukan berarti nggak boleh jajan ya teman-teman. Menurut aku tuh jajan tetap perlu. Tetapi mungkin kalau misalnya gaji kita dikurangin karena pandemi ini, uang jajan kita mungkin bisa kita kurangin juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang terakhir dan yang gak kalah penting adalah kita mereview kembali catatan pengeluaran kita di akhir bulan. Jadi kita tahu nanti kalau misalnya kita ada bocor halus di mana dan terus kalau ada sisa uang kita juga tahu. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Jika teman-teman enjoy dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!